Iya toh, ini sudah saya record kok. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke, baik, Ibu Dahnia. Ini judulnya apa, Bu? eh Hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus, Pak. Ya, Fase C, kelas untuk 5. saya, ini kan bahwa ini kelas 5 SD ada gambarnya. Bahwa ini hidup bersama ada gambarnya, kan? Iya, Pak. Coba Ibu naik sedikit. Nah, ini hidup bersama nih. Dan bagus ada jilbab itu kalau nggak salah. Bagus sekali. Roh Kudusnya, oh ada di burungnya, Bu ya? Iya. Iya, Pak. Oh iya. Ini lambang Roh Kudus, Nah, Pak. secara simbolis sudah oke, cuma ini apa nih? Apa namanya? Layoutnya aja yang dirapikan. Tapi ini tema, tapi bagi saya positif ya. Jadi sudah sesuai tema. Hidup bersama ada Roh Kudus. Iya, Pak. Ada studi itu buku apa, Bu? Ini simbol apanya itu, Pak? Ilmu Oke, pengetahuan buku. masuk, masuk. Lalu, nah saya singkat aja ini. Modul ke bawah, Bu. Ke bawah. Stop. Judulnya apa? Hidup Gereja. bersama yang Oke, dijiwai Roh ini Kudus, halaman Pak. gereja. Berarti hidup bersama. Tujuan pembelajarannya adalah Tujuan tujuan pembelajarannya. pembelajarannya mana, Bu? Tujuan pembelajarannya sudah ada, Pak. Bentar ya, Pak. Eh, ini tujuan pembelajaran, Pak. Peserta didik Peserta mampu didik mampu mengaplikasikan hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Wah, susah ya. sesuai dengan Injil, Apa Pak. dasar Ibu Daniel memberi pernyataan tujuan belajar seperti ini? Apa dasar? Oke, terima kasih, Pak. Pendidikan agama Katolik di SD Negeri 030298 Semal Lubuk itu merupakan suatu komponen pembelajaran pendidikan karakter, terutama sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang, Pak. Siswa itu dituntut untuk mampu membentuk karakter, beriman, berakhlak mulia, memiliki sikap yang sesuai dengan gereja. Nah, saya mengambil materi ini, Pak, karena memang dalam materi ini bersifat teoritis, Pak. Jadi uh, saya menganalisis dari ujian sebelumnya bahwasanya peserta didik itu sangat rendah minatnya kalau judul pelajarannya tentang gereja seperti itu. Jadi saya mengambil dari situ saya berangkat bahwasanya di materi ini peserta didik sangat rendah nilainya secara khusus dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik ini, Pak. KKM-nya di bawah KKM ada 75% peserta didik nilai hasilnya di bawah KKM. Jadi saya mengangkat tema ini sesuai dengan model pembelajaran yang akan saya laksanakan seperti itu, Pak. Jadi saya merasa Bu, oke, model cukup, cukup. KJB. Sebentar. Ibu, jawabannya tadi sudah bagus. Fokus saja ke tujuan belajaran. Saya menangkap tadi ada masuk latar belakang sekolah, ada masuk visi sekolah, ada juga ada masuk lingkup materi, walaupun tidak dijelaskan secara spesifik. Apakah ada kompetensi anak? Iya, karena ada latar belakang kompetensi yang ingin ditingkatkan itu oke. Nanti untuk media pembelajaran dan seterusnya lain lagi. Ini tadi jawabannya sudah bagus, Bu ya. Hanya Ya, Pak. secara dasar teori saya rapikan. Lalu Ya. Ibu dari kata mengaplikasikan itu ada berapa KKTP itu? 5 kan? 5 KKTP, Pak. 5 KKTP menjelaskan, mengidentifikasi, Mengaplikasi. mengaplikasikan hidup bersama. Wow. Coba Ibu jelaskan koherensi KKTP ini dengan asesmen atau lembar observasi atau LKTD yang ada di dalam modul ajar. Capaian seperti itu, Pak. Jadi menjelaskan Roh Kudus itu nanti penilaiannya seperti apa, asesmennya seperti apa, mengidentifikasi buah Roh Kudus itu dinilainya bagaimana, mengaplikasikan hidup bersama itu bagaimana Ibu mengukurnya. Gimana, Bu? Oke, per indikator saya jelaskan, Pak.
Ya, silakan. Saya mendengarkan. Oke, terima kasih Pak. Eh, yang pertama, siswa menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan bersama sebagai umat Kristen. Nah, di sini siswa memahami tentang Roh Kudus dan mampu menjelaskan eh, peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan, melalui sikap dalam kesehari-hariannya seperti itu untuk capaiannya, Pak. Untuk yang Bentar, Bu, kedua, bentar. mampu Bu, eh, Ibu ada asesmen di sini? ada, Pak. Nah, coba. Seharusnya nih, seharusnya KKTP satu ada asesmen satu, KKTP 2 ada asesmen 2 gitu. Ada, Pak, Nah, ada. coba Ibu jelaskan asesmen ini kaitannya dengan KKTP. Coba kita balik ke asesmen apa, mengukur apa gitu ya. Iya, Pak. Asesmennya saya lampirkan di lampiran, Pak. Ya, bisa dibuka. Oke, Pak. Ini, aduh, bentar ya Pak. Kok nggak ada file Tenang, saya? Bu, tenang. Belum, belum. Oke. Terima kasih. Ini lampiran saya Pak. Jadi asesmen diagnostiknya sama kognitifnya saya buat dari video, saya ambil dari YouTube Pak. Oke. Terus, Eh, Terus formatifnya saya lampirkan berupa gambar karena model pembelajaran saya PJBL. Jadi di formatif saya peserta didik membuat buah-buah roh dalam bentuk eh, tergantung kreasi peserta didik seperti itu. Jadi peserta didik saya beri apa-apa kebebasan untuk menentukan yang sesuai dengan buah-buah roh seperti itu Pak. Ini saya buat di oke. formatif, terus di kognitif, di sumatif, asesmen sumatif saya buat tes tertulis Pak. Ada 10 soal di pertemuan pertama. Oh, jadi asesmennya berapa, Bu? Tiga. Apanya Pak? Asesmennya berapa? Tiga kah? Asesmen yang saya buat 3 Pak. Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Coba naik lagi. Ini terakhir dari saya. Naik lagi. Ke halaman berapa Pak? Ke Yang KKTP tadi. oh, ke KTP. Oke, kita lihat ya. Ini bawah tadi. Ini ya. Sama Pak KKTP. Atas apa tadi? Coba lihat. Sama Pak. Ini target saya Pak. Stop. Wah, ini bahkan Ibu ada target nih. Iya Pak. Bahwa siswa mampu menjelaskan, oh, siswa dapat mengidentifikasi buah-buah roh itu loh, Bu. Ah, itu sebenarnya sangat bagus asesmennya di menggambar buah roh tadi. Iya Pak. Itu ada mengidentifikasi, membuat karya yang penerapan Roh Kudus. Nah, ini belum. Menjelaskan peran Roh Kudus itu sebenarnya juga bisa mereka cerita nggak, Bu? Presentasinya apa? Begini Pak, karena pertemuan siklus 1 dengan siklus 2 saya mengambil satu materi. Jadi saya bagi dia berdasarkan KKTP-nya. Saya bagi dia berdasarkan KKTP-nya. Di sini sudah saya tentukan KKTP di pertemuan 1, KKTP pertemuan 2. Jadi ini tadi siswa mampu membuat karya menunjukkan penerapan nilai-nilai Roh Kudus dalam kehidupan masyarakat ini di pertemuan 2 ini saya buat Pak. Itulah berupa poster. Oke. Itulah sebagai hasil produk. Posternya itu tentang apa, Bu? Eh, Posternya tentang menghias eh, buah-buah roh seperti itu Pak. Kelanjutan dari pertemuan pertama Pak. Lah penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat? Penerapannya
Ada Pak, saya buat juga. Itu penilaian afektif saya buat Pak. Ada penilaian Nah, afektif oke, sabar ya. Saya ya Pak. gini Bu, jadi dari pendapat saya, KKTP harus bisa dipertanggungjawabkan melalui asesmen atau lembar observasi. Tadi yang saya lihat asesmen yang ini, saya belum lihat lembar observasi. Saya coba akan ada pertanggungjawaban tentang bahwa siswa mampu menjelaskan Roh Kudus dalam kehidupan bersama. Itu penilaiannya dengan cara apa, Bu? Yang nomor berapa Pak? Nomor satu, menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan bersama. Itu Oh, penilaiannya dengan cara apa? eh ini dengan cara tes tertulis Pak. Ya, oke, sip. Ya, ada soalnya ya. Ada Nanti Pak. saya lihat soalnya. Siswa dapat mengidentifikasi buah-buah roh. Oke, tadi sudah digambar tadi. Siswa mampu mengaplikasikan hidup bersama. Itu pengukurannya dengan cara apa? Pengukuran mengaplikasikannya ini misalnya eh, dalam berkelompok siswa mampu bekerja sama, itu bentuk pengaplikasiannya, menerima pendapat orang lain. Eh, jadi mampu menghargai sesama yang di luar daripada Oh, iya, wes. agama atau suku. Masih bisa karena ini belum masyarakat ya. Nah, ini sekarang nomor 114 dulu. Siswa mampu membuat karya menunjukkan penerapan Roh Kudus dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi ada jilbab juga tadi. Ini yang sangat bagus. Ini pengukurannya gimana? Kalau ini Pak, karena saya menyuruh anak-anak membuat poster yang akan ditampilkan di mading, menunjukkan bagaimana penerapan nilai-nilai Roh Kudus. Contohnya bisa melalui poster yang diambil dari internet Hidup Bersama, menyerukan tentang berbeda tetapi eh, menunjukkan kebersamaan seperti itu Pak. Oke Ada lah, saya lampirkan di LKPD. oke lah. Bisa dikembangkan tapi oke lah. Siswa mampu menerapkan hidup bersama dalam keluarga, sekolah, masyarakat. Ini poster tidak cukup menurut saya. Karena menerapkan sikap. Ya. Nah, itu gimana penilaiannya? Menerapkan sikap ini lebih kepada afektif seperti itu Pak. Gimana mengukurnya? Mengukur penerapan sikap sama seperti yang tadi Pak, mampu menghargai sesama yang di luar dari dirinya seperti itu, Dengan cara terlibat angket dalam atau kehidupan dengan cara gereja. apa? Dengan cara angket atau dengan cara Saya buat ini dengan eh, angket Pak, interval nilai. yang ditanya adalah siswanya? Bukan Pak, ada rubrik penilaian Pak. Oke. Rubrik penilaian ini tentang penerapan sikap hidup bersama ini ditanyakan kepada Iya, Pak. oh kamu lagi. Ibu yang menilai. Ibu yang menilai sendiri. Iya Pak. Dasar ibu menilai mereka bisa menerapkan atau tidak bisa menerapkan apa, Bu? Seperti poin-poin yang saya sebutkan tadi Pak. Ya, 1, 2, 3, 4 saya nggak masalah yang nomor 115 ini. Tapi oke, terima kasih. Dari saya sudah buka. Silahkan buka. Ya, terima kasih. Untuk saya hanya ada dua pertanyaan. Ibu tadi memilih pembelajarannya modelnya apa? PJBL Bu. PJPL. Nah, dalam proses pembelajaran, dalam kurikulum Merdeka, itu kan berpusat pada murid, pada siswa. Coba tunjukkan proses pembelajaran Ibu ini yang menunjukkan bahwa itu berpusat atau berpihak pada anak didik. Atau proses pembelajarannya bagaimana yang berpusat pada itu saja, tunjukkan itu. Oke, terima kasih Pak. Bu. Nah, di sini di kegiatan inti di tahap pertama atau sintap pertama, di sini saya mengorientasikan peserta didik terhadap masalah berdiskusi membuat sebuah karya atau proyek. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya peserta didik secara kreatif terlibat dalam pembelajaran. Karena di sini peserta didik memberikan usulan atau jawaban secara kreatif atau kritis. Itu. Di kelompok
dan perencanaan, dan dievaluasi juga ada penilaiannya seperti itu. Lalu Jadi yang menunjukkan berpusat pada peserta didik yang mana? di kelompok, Bu. Di Oh, yang kelompok, tugas kelompok. Ya. pengerjaan proyek lewat kelompok, terus mendesain, terus Iya. peserta didik dan guru sama-sama menentukan jadwal pelaksanaan. Artinya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pendapat secara kreatif, begitu. Jadi guru di sini hanya bersifat mengarahkan. Oke. Ketika peserta didik sedang diskusi atau mengerjakan itu tadi tugas atau proyek, guru di situ apa yang dilakukan? Atau perannya apa di situ? Peran guru di sini memonitoring, mengawasi, dan mengevaluasi. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang saya akan masuk di yang P5 ya. Ibu membuat P5? Membuat, Bu, ada Apa judulnya? P5, temanya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku musnah, negeriku indah. Indah, Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa toh dalam kurikulum Merdeka itu guru perlu merancang P5? Kenapa harus ada P5? Untuk apa toh sebenarnya tujuannya P5 itu? Oke, baik, terima kasih, Bu. P5 ini bentar ya, Bu. Dalam kurikulum Merdeka, P5 ini sangat ditekankan karena P5 ini mengembangkan karakter, karakter dan kompetensi peserta didik untuk secara langsung seperti itu, untuk mengorganisasi peserta didik untuk semakin aktif terhadap perkembangan iman, lingkungan, dan masyarakat. Seperti itu yang saya tahu. Baik, baik. Udah Pak, saya cukup itu saja. Nervous PTK saya. Bu, PTK Bu Dahnia, terakhir nanggung ya. Oh iya. Ibu bisa share screen PTK-nya sebentar aja. Oh, di-share Pak. Ya, Ah. atau saya tanyakan judulnya ya Bu. Oh, oke, ini sudah ya. Judulnya apa Bu Dahnia? Peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model PJBL fase C kelas 5 di SD Negeri 0302 98 Simalopo, Pak. Oh, coba di covernya gimana coba? Set, aman, bawah. Ada daftar isi? Ada, Pak. Loading, Pak. Oke, pelan-pelan. Latar belakang, batasan, landasan teori. Oh, sesimpel itu ya. Iya, Pak. Teorinya menjelaskan apa, Bu? Apa, Pak? Teori? Jadi kan ada landasan teori nih. Sementara judulnya Ibu apa tadi? Peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model
project Baslilme atau PJBL fase C Ya. kelas 5 SD. Lalu landasan teori tadi menjelaskan apa saja? Misalnya, kalau lihat itu, silakan Bu, jelaskan. Apakah memahami tulisannya sendiri? Di Teori, landasan teori karena saya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar, Pak. Di landasan teori, saya membahas tentang pengertian hasil belajar, terus pengertian PJBL atau Hah? model Hanya satu halaman, Bu. Coba lihat. apa, Oh, Pak? ini halamannya salah ya. Oh, saya tuh deg-degan tadi itu. 123, halamannya salah ya itu ya. Iya kan? Kenapa, 13, Pak? 15. Atau betul? Atau salah? Yang nomor berapa, Pak? Enggak, daftar isi loh, Bu. Latar belakang halaman 1. Oh Tujuan. iya, Pak. Ini salah ya, betul ya? Salah, Pak. Oke. Kan saya perbaiki, Pak. Landasan teori tadi menjelaskan apa saja? Landasan teori itu karena saya membahas tentang peningkatan hasil belajar, saya mengkaji dulu tentang pengertian hasil belajar, terus pengertian dari metode yang saya gunakan atau model yang saya gunakan, yaitu model PJBL atau Project Based Learning. Terus di situ saya uraikan kelebihan dan kekurangan model yang saya pakai seperti itu. Terus subjek dan penelitian, waktu penelitian itu yang saya buat di landasan teori, Pak. Ini kuanti atau kuali? Apa, Pak? Metodenya kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif lah, Pak, karena hasilnya, Pak. Karena kok ada hipotesis penelitian. Jadi ada variabel, ada hipotesis. Jadi bingung. Biasanya hipotesis itu kualitatif, variabel itu kuantitatif. Sementara kalau di kuantitatif itu tidak pakai hipotesis, tetapi pakai rumusan masalah. Dari rumusan masalah itu, nanti itu sudah ada di bab 1 kan, rumusan masalah. Landasan teori, metode terdahulu, lalu dari rumusan masalah diangketkan atau ditanyakan atau distatistikkan. Dari statistik muncullah kemudian populasi sampel dan tapi oke lah, ini namanya juga proses ya. Kalau ada hipotesis, waduh nanti ribet lagi. Kuanti pakai hipotesis. Biasanya hipotesis itu di kuali. Tapi oke, tadi sudah menjelaskan judulnya ya. Iya, Pak. Ya, dari saya itu cukup baik mudahnya. Ada beberapa yang perlu diperbaiki tapi ya. Terima kasih Bu Dahnia, selamat sore. Sorry. Terima Bu kasih, Katrin, Terima Pak. kasih, Bu. Ya. Silakan Bu Dahnia untuk live ya. Nanti selanjutnya akan masuk. Begitu ya. Belum masuk. Ya, jadi kita mau beri bagus ya nanggung gitu Bu ya. Saya Iya, masih ragu. ragu. Iya. Secara prinsipil mereka oke, cuma ya kalau saya sih Secara iya, modul dan sebagainya bagus sih. ya. Ini memang kita nanti 10 orang, Mbak. Nah, gimana Bu? Saya manut aja. Itu Iya, enggak maksudnya apa-apa. ya kalau 10 kan besok lebih ringan Bu. Gitu. Iya, tinggal 5. Bu Stepiana Adirita, selamat sore Bu. Selamat sore Pak Greg, selamat sore Bu Katrin. Sudah minum Selamat kopi sore. Oke. Sudah snack? Sudah makan?
Belum. Sudah siang tadi. Oke. Mari Bu, presentasi modul aja dulu. Jadi kita akan ada dua hal yang kami nilai. Eh, Satu, bagaimana perangkat pembelajaran Ibu. Yang kedua, PTK P5 dan seterusnya. Sementara kemampuan mengajar Ibu, kami memutuskan dari video saja. Karena Oh ya. ternyata ya ini waktunya sangat singkat untuk menilai tiga kategori tadi. Ya. Maka silahkan Bu Septiana. Sudah mengirim belum? Belum Bu ya? Sudah. Nanti, oh sudah? Oke. Ya, sudah pagi tadi, Berarti Pak. yang video, Kalau untuk video masih belum. oh ya, tinggal di-link-kan aja kan? Ya, ya, Lalu siap. perangkat pembelajaran dan nanti kami minta sharing PTK atau 5 dan silakan Bu, perangkat pembelajaran mau belajar. Ya. Izin share Bapak dan Ibu. Bu Katrin silakan bertanya dulu Bu, gantian. Saya tarik nafas sebentar. Siap, 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 siap. Ya, selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Silahkan Ibu. Ya. Untuk modul ajar ini saya menggunakan fase A kelas 1 terutama. Kemudian untuk materinya adalah merawat anggota tubuh Ibu. Di sini model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning seperti itu. Ya, coba lihat tujuan pembelajarannya Ibu. Siap. Ya. Tujuan pembelajaran. Ya, Serta didik memahami dirinya sebagai pribadi yang dicintai Tuhan, memiliki anggota tubuh yang berguna, memahami cara merawat tubuhnya. ya, itu yang dipilih. Kenapa Ibu memilih tujuan pembelajaran seperti itu? Harapannya apa? Ya, baik. Tujuan pembelajaran ini saya turunkan dari capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah ya Bu ya. Harapannya dengan tujuan pembelajaran ini peserta didik itu memiliki 3 ranah kompetensi, yaitu untuk di kompetensi kognitif itu peserta didik bisa mengetahui manfaatnya pentingnya merawat anggota tubuh itu apa. Kemudian cara merawat anggota tubuh yang tepat bagaimana. Kemudian dihubungkan dengan Alkitab, yaitu pesan dari Markus bab 6 ayat 53 sampai 56 itu apa. Selanjutnya, anak-anak dari segi afektifnya, sikapnya itu bisa membiasakan merawat tubuh dalam hidup sehari-hari. Dan untuk segi psikomotornya, saya berharap anak-anak bisa mendesain poster cara merawat anggota tubuh yang baik dan benar. Seperti itu, Ibu. Oke, ini anak kelas 1 ya Bu ya. Iya, betul-betul. Tadi ada peserta didik dapat mendesain poster. Maksudnya mendesain di sini bagaimana Ibu? Iya, baik. Coba tunjukkan di dalam apa ya? Mungkin LKPD atau Iya, apa yang Ibu betul. buat. Oke. Mendesainnya itu gimana? Ya, baik. Karena saya menggunakan model PBL ya, Ibu ya. Jadi anak-anak itu Iya, diajak dulu untuk mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin timbul dari kalau tidak merawat anggota tubuh itu. Jadi kemudian anak-anak diarahkan mereka itu inginnya memilihnya itu dalam poster itu kita mengajak mereka ingin mengajak orang lain itu ingin merawat anggota tubuh yang apa seperti itu. Sebentar. ya desainnya, yang desainnya. Ya, ini. Saya mendesain itu sesuai dengan KKU yang terbaru itu, Ibu. Jadi di sana kan tidak ada membuat Iya, seperti ya. Kemudian ya, mendesain poster seperti ini. ya, ya. Anak kelas 1 caranya mendesain supaya Ya, bisa mendesain itu ya. bagaimana? Baik. Yang diharapkan mendesainnya seperti apa, bentuknya seperti apa? Apakah anak itu bisa mendesain sendiri atau Ya, ada gambar yang tinggal apa itu namanya menjiplak itu ditempel segala seperti itu ada ya. titik-titik misalnya Ya, titik-titik itu kan bisa itu dikategorikan mendesain. Tapi ya. caranya ibu di sini mendesain itu apa? Hanya anak dikasih kertas kosong terus gambaran misalnya gitu atau gimana caranya? Ya, baik Bu. Sebelum saya ke penugasan untuk anak membuat desain, saya menggunakan
semacam petunjuk bagaimana membuat poster yang baik dan benar itu secara ringkas. Nah, itu ada di video kemarin karena kita diminta untuk membuat YouTube dan TikTok ya. Jadi ada di video TikTok itu. Jadi saya memberikan cara-cara simpel membuat desain. Jadi mendesain ini memang benar-benar anak menggambar. Jadi memilih salah satu anggota tubuh. Misalnya, jika ingin mengajak merawat tangan, maka tunjukkan caranya. Oh, mungkin dengan mencuci tangan yang benar. Jadi anak menggambarkan tangan seperti itu. Jadi menggunakan gambar yang sederhana namun menarik. Kemudian ada ajakan untuk bersyukur dan cara-caranya itu tadi yang bertahap. Seperti itu, Ibu. Jadi memang menggambar. Kira-kira anak itu bisa enggak ya menggambar anak kelas 1 itu kalau disuruh menggambar anak cuci tangan misalnya atau cuci Ya, tangan itu kira-kira bisa enggak itu? yang digambar bukan anaknya, Bu, tetapi proses langkah Ya, mencuci tangan yang baik dan benar itu. Seperti itu. oke ya. Itu kalau Lalu mencuci yang tangan ya. Ya, ya. ya jadi mendesain itu bukan tadi mengambil apa gambar kemudian Bukan, ditempel itu kan lebih bukan, mudah untuk bukan. anak kelas 1 ya atau Iya, dengan titik-titik itu terus suruh menyambung-nyambung itu kan juga mendesain tapi dengan cara yang anak kelas 1 pasti bisa. Tapi kalau untuk iya menggambar betul. saya rasa agak sulit. Kemudian Oh, coba begitu. Ibu yang KKTP berikutnya itu ada kayak tadi itu saya melihat menyimpulkan, cara menyimpulkan. Ya. Anak tadi diminta untuk dapat menyimpulkan dengan tepat. Kalau anak kelas 1, arahan ibu supaya anak itu bisa menyimpulkan itu bagaimana? Sebentar. Tadi Menyimpulkan ada. pesan, ya, menyimpulkan Ah, pesan ah. Markus bab 6 ayat lima Iya, tiga sampai ya, 56. ya, itu. Saya Untuk tunjukkan untuk dulu. anak kelas 1 gimana caranya? Seperti ini, Bu. Jadi dalam Alkitab itu, Markus itu kan mengajarkan bagaimana Yesus itu peduli kepada orang lain. Jadi ketika Yesus datang ke Danau Genesaret, banyak orang berbondong-bondong seperti itu. Jadi di sana menyimpulkannya seperti ini, sikap apa yang harus kita teladani dari Yesus, seperti itu. Karena kebetulan saya instrumennya ini menjodohkan, Ibu, untuk yang formatifnya. Iya. Kemudian Oh, untuk yang sumatifnya, sebentar. Ini. Jadi saya menyediakan gambar, terus kemudian reaksi orang terhadap Yesus bagaimana, kemudian menentukan sikap Yesus terhadap orang yang sakit. Seperti itu. Nomor 8 dan iya. Itu 9. oh ya, ya. Itu di asesmennya juga sudah nampak belum? Coba dilihat di asesmennya yang menyimpulkan tadi. Yes. 5. Permisi nggih, ini agak terpotong di bagian 5 ini. Yang Oh, dilakukan oh orang ya. saat melihat Yesus itu apa? Mohon maaf, ini kok jadinya seperti itu padahal ada ABC-nya. Mohon maaf, Ibu. Kemudian ini, Iya, enggak Yesus apa-apa. merasakan belas kasihan saat banyak orang sakit datang kepadanya. Maka Yesus, apa yang dilakukan Yesus terhadap orang sakit itu? Seperti itu. Itu cara untuk menilai tentang tadi ya, menyimpulkan tadi ya. Iya, betul pesan Kemudian dari tadi Markus. eh, eh, di asesmen KKTP-nya coba lihat di KKTP-nya lagi coba. KKTP-nya tadi agak menyimpulkan personal dapat membiasakan itu bisa ya, nek membiasakan Ya, itu bisa dilakukan dengan dinilai dari mereka dalam di sekolah ya sehari-hari itu ya. iya, betul. Kebetulan di kami juga Penilaiannya ada itu. program. Oh iya, kebetulan di kami ada program eh, apa istilahnya gosok gosok gigi secara rutin itu, Bu, ada. Kemudian cuci tangan itu juga ada dari olahraga seperti itu. Oke, baik. Untuk itu, untuk yang ini saya cukup Pak Greg mungkin bisa ditambah. Baik, terima kasih Bu Katrin, Bu Safiana. Oke. Eh, di rubrik penilaian itu selalu muncul kemampuan reflective thinking, bagaimana guru mengupdate
upgrade kemampuan kritis, berpikir kritis Bu, bagi anak kelas 1 SD. Gimana Bu dengan materi ini? Ya, baik. Untuk anak kelas 1 SD menurut saya untuk materi ini berpikir kritis bisa digali, Pak. Hmm. Contohnya kan ketika mereka ada video Gavin si boneka itu, dia kan menceritakan bagaimana Gavin itu ke sekolah itu pakaiannya lusuh, giginya kotor dan lain sebagainya. Itu kan anak-anak diajak untuk menghubungkan dengan pengalaman itu bisa. Jadi kenapa kok giginya itu bisa karies seperti itu? Kemudian kenapa kok nafasnya bau? Kenapa kok sakit perut seperti itu? eh, Masih dekat dengan anak-anak. Jadi materi ini eh, bisa untuk diajak berpikir kritis seperti itu. Dan ini digali dalam LKPD formatifnya juga. Oke, lalu sebentar. Ya, saya mau mengkritik satu tapi sudah muncul di 113. Coba kemampuan berpikir kritis dan reflektif tadi ada di asesmen mana, Bu? Atau ada di lembar observasi mana? Atau ada di kegiatan belajar mana? Jauh Ibu Steviana memahami modul belajarnya. Ya, baik. Untuk berpikir kritisnya itu ada di tahap yang kedua ya, Pak. Eh, Saling terhubung sebenarnya itu sudah mulai disajikan, digali pada dalam sintak yang pertama, yaitu ketika anak-anak itu disajikan bagaimana untuk yang pertemuan pertama bagaimana petualangan Benny di dalam tubuh itu ketika dia itu sakit itu penyebabnya apa saja seperti itu. Kemudian anak diberikan LKPD. Jadi dalam LKPD itu anak itu diminta manfaatnya merawat anggota tubuh itu apa? Karena di sana ada kalau tidak merawat anggota tubuh ternyata bisa sakit seperti itu. Nah, kemudian agar badan tetap sehat, antibodi bisa melawan dengan baik seperti itu. Nah, anak-anak berolahraga dan lain sebagainya. Itu ada di tahap yang ini dalam diskusi bersama itu. Oke, satu lagi, ini mungkin tidak ada di video Ibu, Ya, yang saya menyadari ini kemampuan mengajar sekarang. Ada waktu ya, saya tanya kemampuan mengajar. Dalam kemampuan mengajar itu ada yang namanya kemampuan mengajar bagi mereka-mereka yang eh, berdiferensiasi kira-kira begitu ya. Jadi tentu kemampuan anak-anak didik kita tidak semuanya sesuai yang diharapkan. Ada yang pintarnya melebihi batas tapi bandel, ya. ya, Mungkin Ibu Steviana juga. Ada yang kemampuan kognitifnya itu sangat rendah meski dia jujur. Ada yang autis, ada yang ADHD dan seterusnya. ya, Misalnya di dalam kelas Ibu Ari mengalami ya, di satu masa begitu mengalami ada kasus berdiferensi. Silahkan Ibu pilih yang mana, silahkan. Bagaimana kurikulum Ibu ini atau modul ajar Ibu ini beradaptasi terhadap mereka? Karena misalnya kemampuan berpikir kritis misalnya, mereka mungkin yang kemampuan kognitifnya rendah tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Atau berdiskusi, mungkin mereka yang autis atau mereka yang sangat selfish itu kadang-kadang ada ya itu tidak bisa berdiskusi. Bagaimana Bu Steviana untuk mengadaptasikan modul ajar ini dalam kurikulum berdiferensiasi? ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat menarik. Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Sebenarnya memang belum ada penekanan di mana kelas saya sebenarnya membutuhkan hal itu. Tapi di sini saya rasa itu sebuah masukan yang bagus. Dalam arti, saya itu memiliki satu murid yang dia itu kemampuan berbahasa Indonesianya itu kalau dia menangkap itu bisa, tetapi untuk mengutarakannya dia itu mungkin karena terbiasa dengan bahasa Jawa dalam lingkungannya, maka itu sebenarnya membutuhkan diferensiasi. Nah, biasanya yang saya lakukan itu tidak tercantum di dalam RPP, namun biasanya saya akan translate, Pak. Itu
seringnya seperti itu. Jadi ada eh, kalau kata yang biasa digunakan sehari-hari yang sangat biasa itu dia paham. Namun ketika mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya saya akan translate ke bahasa Jawa. Nah, seperti itu, Pak. Nah, Oke, seharusnya sih memang ada dalam kontennya ya, Pak ya, atau materinya nggak apa-apa. pakai bahasa Ya. Jawa, tapi Ini saya masalah belum kemampuan sanggup. mengajar dan Ibu Iya, menjelaskan. iya. Itu Bu Katrina mau tanya apa? P5 atau PTK supaya? P5 dulu aja, Oke. P5. Oke. Ibu membuat P5 Iya, Bu. tentang apa proyeknya? Proyeknya tentang kewirausahaan. Kebetulan ini di fase C, karena kami tim fasilitator, AA, saya masuk di sana, itu tentang daur ulang sampah, dulu sampah, daur sekarang ulang sampah. Nah, kenapa memilih ini proyeknya ya, tentang baik, daur ulang sampah? baik. Latar belakangnya, Bu, yang pertama, eh, kita kan PP5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila itu kan merupakan salah satu skill atau keahlian yang memang menjadi sebuah cara yang bagus karena di lingkungan berbicara mengenai lingkungan sekolah saya itu termasuk di pinggiran. Namun meskipun di pinggiran ini rata-rata anak itu orang tuanya juga anak itu berada dalam lingkungan wirausaha yang menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Nah, ini menjadi sebuah sarana yang bagus bagaimana kita menanamkan wirausaha itu dari sekolah. Di sisi lain, meskipun sekolah kami sekolah adiwiyata, ternyata sekolah kami itu masih belum bisa menghilangkan sampah, terutama plastik itu 100%. Karena Kota Solo itu eh, apa ya, tidak bisa hidup tanpa es teh lah, seperti itu, Bu. Maka cup es teh itu menjadi sesuatu yang satu hari itu bisa sampai 120-an cup seperti itu. Nah, itu habis bahkan sampai 150. Nah, itu menjadi eh, ketika itu berkumpul, kemudian oleh penjaga hanya dibuang begitu saja, itu menjadikan dari kami fase C itu apa ya yang bisa kita lakukan. Seperti itu, Bu, latar belakang secara intinya. Oke, terima kasih. Lalu dengan memilih daur ulang sampah, kira-kira apa manfaatnya yang ingin Ibu capai bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua murid, dan bagi sekolah dan stakeholder? Itu apa kira-kira manfaatnya kalau memilih proyek itu? Ya, Kira-kira baik. yang mau di Baik, Bu. Yang pertama, bagi siswa, kami ingin menanamkan jiwa wirausaha itu tidak perlu dimulai dari hal-hal yang luar biasa dengan dana yang sangat besar. Bahkan dari sesuatu yang mungkin kita buang saja, ternyata kita bisa berwirausaha. Itu. Jadi, kami mengajak bagaimana anak-anak itu memikirkan lingkungan sekitarnya untuk bisa menjadikan sebuah usaha. Bagi sekolah, itu sangat bermanfaat sekali karena jika itu belum bisa dihilangkan, kenapa kita tidak mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna. Jadi itu termasuk ke dalam peduli lingkungan. Kemudian bagi siswa juga karena di awal itu kita mengenalkan mengenai sampah secara umum, sampah organik dan anorganik, ternyata anak-anak di rumah itu tidak melakukan pembuangan dengan membedakan antara sampah organik dan anorganik ini. Nah, itu menjadi sebuah apa ya, bagi anak-anak kesadaran tersendiri dan mereka menjadi PR karena ini sudah mulai berjalan ya, Bu, ya, untuk pengenalannya ini. Mereka kemarin, Bu, kami kemarin sudah memakai 2 tong sampah meskipun bukan dari tong sampah yang umum, tapi dari galon seperti itu. Ini kami sudah seperti itu. Nah, itu bagi orang tua. Kemudian eh, kami juga ingin anak-anak itu menjadi green entrepreneur ya. Jadi bagaimana menjadi pengusaha cilik yang ya bisa
berguna bagi dirinya sendiri. Mungkin apa ada yang belum saya sebut ya, Pak? Bagi guru sendiri, Ya, bagi kami, Bapak Ibu guru, ini termasuk kami menanamkan karakter yang dalam dimensi Pancasila itu termasuk ke dalam beriman bertakwa. Kemudian kami mengajarkan anak-anak bergotong royong, karena ini memang sudah dari awal kami membentuknya dalam kelompok-kelompok. Kemudian juga bernalar kritis, bagaimana mengubah sesuatu itu menjadi bernilai dan juga kreatif. apakah dalam pembuatan P5 ini sekolah juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan sekolah, misalnya Pak RT, RW atau pengusaha yang ada di sana, usaha kecil atau usaha menengah itu, apakah ada Ibu? Ya, baik, terima kasih Bu. Karena kami itu ada di baru minggu depan, kami itu akan melakukan karya wisata ke beda beda RT ya Bu ya. Jadi beda RT dengan sekolah itu jadi termasuk ke dalam Pajang, jadi desa lain seperti itu. Kami bekerja sama dengan bank sampah yang ada di sana. Jadi anak-anak banyak yang tidak tahu apa itu bank sampah. Kemudian di sana itu ada juga sentra industri kecil, hanya sangat kecil selebar garasi itu. Tapi di sana anak-anak bisa belajar bagaimana contoh mengolah sampah itu dari galon, dari em, apa namanya minyak, minyak itu menjadi tas seperti itu. Jadi kami ada kerjasama dengan orang tua terutama karena kami membutuhkan pendampingan orang tua untuk ke sana dan juga biaya. Kemudian yang kedua dengan ketua RT setempat dan yang ketiga dengan sentra industri dari pengolahan sampah. Baik, cukup. Terima kasih Oke, Ibu. Sudah terima Pak kasih. Greg, mungkin ditambah untuk PTK-nya. Oke, Bu Steviana silakan share PTK singkat paling. Judulnya apa ya? Kreativitas peserta didik, Project Based Learning, observasi lingkungan sekolah melalui Ya, observasi lingkungan sekolah. ya. Kelas 1 lagi. Wah, Iya, menarik ini. iya Pak, betul. Karena banyak yang meragukan, kelas 1 Oke, emang bisa kita kreativitas lihat. sendiri. Kita lihat ya. Saya tidak Iya mau Pak, meragukan. iya Saya Pak, mau iya. melihat saja. Daftar isinya, Ya. Bu. Coba. Teorinya, selalu begini nih, teman-teman ini. Saya tuh Iya Pak, saya tambahkan siap. penasaran sebenarnya teori dari siapa, gitu-gitu loh. Oke, ke judul aja, Bu. Ibu mungkin lebih tahu ya. Ke judul. Ibu kreativitas peserta didik ini pakai teori apa? Teorinya siapa lah? Ya. Baik, untuk kreativitas itu saya pakai langsung dari kurikulum Merdeka Pak, kan sudah ada di sana. Nggak ada Seperti itu. ini. Oh, yang dari eh, Nama siapa? Kurikulum mereka memakai beberapa nama ini, Wi. Bloom, memakai Wijins, memakai eh, siapa kemarin itu? Yang 8 kecerdasan multitalenta itu juga dipakai oleh mereka. Oh. Saya pakai teori-teori itu. Ibu kreativitas ini pakai teorinya siapa? Kalau misalnya kurikulum merdeka siapa yang mengatakan kreativitas itu begini definisinya? tidak secara langsung ya Pak, dalam modul P5 itu tidak secara langsung itu Hmm. pendapatnya siapa seperti itu. Misalnya kalau pakai taksonomi belum misalnya, Ya, kreativitas taksonomi belum, itu pakai teorinya siapa, Bu? pakai belum Pak. Nah iya, itu maksud saya. Jadi kurikulum merdeka itu pakai belum, memahaminya Oh, oh ya. pakai izin. Dasarnya begitu ya Pak ya. Ya, betul. Oh siap siap. Terima kasih Pak. Karena saya di psikologi, Bu, saya mau tertarik bagaimana anak kelas 1 itu kreatif itu. Maka kerangka teori siapa? Apakah Montessori? Iya, Karena Montessori sangat kreatif, bahkan anak TK itu kreatif menurut Montessori. Apakah iya. Erikson? Erikson itu masih taraf konflik ini.
apakah yang menarik itu ya banyak. Ibu pakai teori siapa nih? Iya, Kreativitas tadi di pakai belum, Pak. Sebenarnya memang pakai dulu. Montessori menarik, hanya saja saya tidak apa ya, tidak akrab di sana. Jadi Montessori-nya saya yang bagian observasi lingkungan aja. Kita Seperti itu. membayangkan pakai glue, maka teater kreativitasnya itu sampai di bagaimana? Anak-anak kelas 1 ini mau diapakan? Ya, baik. Untuk anak kelas 1 itu kreativitasnya itu mengenai mereka berani mengungkapkan gagasan. Yang pertama itu, Pak. Kemudian yang kedua, mereka berani menghasilkan karya sederhana sesuai dengan tingkatnya, dengan melihat permasalahan yang ada. Kemudian mereka memiliki keluasan berpikir. Kira-kira kalau seperti itu, solusinya bagaimana? Seperti itu. Proyeknya apa ya? Proyeknya itu yang pertama, karena saya buat dua, Pak. Jadi satu pertemuan, satu proyek, karena sederhana. Jadi cukup dikerjakan dalam satu pertemuan. Untuk proyek yang pertama itu adalah anak-anak melihat, mengobservasi lingkungan, kemudian mereka kira-kira apa yang bisa proyek atau kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk memelihara atau menjaga merawat lingkungan di situ. Karena ada beberapa titik yang Tadi saya rasa itu pembelajarannya apa Bu tadi? Peserta didik tadi PBL, Pak. Yang tadi PBL, Pak, yang saya temanya, tunjukkan. temanya Kalau yang ini Allah menciptakan langit dan bumi, Pak. Allah menciptakan langit dan bumi. Maka bayangan saya proyek kreatif dari anak SD itu terkait dengan ya menarik karena penciptaan itu adalah proses kreativitas sangat nyambung sebenarnya. Oke, hanya proyek akhir anak ini apa ini yang saya penasaran. Pak, saya boleh mengatakan sesuatu enggak? Gimana? Sebenarnya awalnya itu saya mau pakai proyek diorama. Tetapi mohon maaf, dalam pembelajaran modul itu eh, kami diarahkan kan satu pertemuan itu satu rangkaian atau satu sintak itu semuanya selesai. Nah, akhirnya jujur saya berubah, Pak. Jadi saya tuh sudah membuat video diorama, bagaimana cara membuat video diorama seperti itu sebenarnya. Kan cocok untuk kelas 1 ya dengan memanfaatkan eh, apa Kelas yang satu, ada. kelas satu bisa diorama. Bisa, Pak, bisa. Wah, kenapa tidak ini? Karena Tapi begini, Pak, dibantu pengalaman, kelompok itu ya. iya, pengalaman kami sebelumnya itu sudah membuat proyek itu mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu kebetulan diorama. Terus bisa. Nah, saya bingungnya nanti di pertemuan satu, pertemuan duanya itu sintaknya bisa atau sama. Akhirnya ya sudah saya rubah, Pak. Itu jujur dari saya kemarin begitu, Pak. Lalu proyeknya jadinya apa? Yang sekarang, Ah, jadi anak-anak melakukan kegiatan peduli lingkungan satu. Yang kedua, poster yang sesuai seperti itu, Pak. oh poster Enaknya ya. bagaimana ya, Pak ya? Mungkin Pak Ya Greg monggo bisa. aja. Kalau saya kan tidak, maksudnya begini, Bu Katen juga tahu, saya itu penikmat kreativitas guru gitu. Jadi saya tidak tahu secara detail bagaimana kelas satu, tapi saya mahasiswanya ngajar kelas satu aja susah payah gitu. Apalagi saya gitu. Susah sekali. Nah, anak kelas satu bisa buat diorama, kerjasama lagi. Wah, itu kreativitas luar biasa bagi saya ya. Kalau emang bisa. Lalu kalaupun poster juga bagus. Misalnya kemarin itu saya lihat ada SD yang template-templean tangan itu lalu sebagai bentuk apa gitu ya. Itu sebenarnya kreativitas juga. Ya silakan yang kalau saya tuju itu kan kalau misalnya Bu Stepiana berani mengungkapkan meningkatkan kreativitas peserta didik kelas 1. Ini nanti meningkat ya nanti ukurannya apa? Lembar observasinya bagaimana? Cara mengukur atau menilai bahwa kreativitasnya meningkat atau tidak meningkat itu seperti apa? Kalau dari tidak ada diorama menjadi ada diorama itu kan waduh keren kali. Atau poster itu juga bagus. Karena diorama itu satu yang baru. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih, saya kira jawabannya sih koheren. Hanya tinggal Iya, nanti proyek akhirnya. Begitu Bu Katrin sementara ya. Ya, sudah Pak cukup. Terima kasih Bu Seviana, selamat sore ya. Terima selamat kasih sore Bu Pak Septiana. Catherine. Nggih, Ya, terima kasih Pak Greg, Tuhan terima berkati. kasih Matur juga. nuwun. Izin live nggih.
Bu Steviana boleh brief kalau sambil mengingatkan temannya Iya, Pak. masuk Sebentar. supaya ujian. Selamat sore, Pak. Selamat sore Ibu Widuri, Lihat tidak, Pak? apa kabar? Baik, Pak. Oh, Bu Steviana mau ujian lagi atau bagaimana? Oh, Bu Steviana. Sudah ya. Pak, Berarti maaf. Ini saya izin menggunakan 2 device. berarti satu di Kalau dan satu Bapak di ini kalau Bapak rekam, saya matikan ini. gimana baiknya? Makanya saya kan pakai iPad, Pak. Kalau bisa saya minta tolong Pak. Minta tolong Kak Greg buat rekam. Rekaman? Ini sudah direkam, Bu. Tenang Oke. aja. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini sudah direkam, berarti silahkan bagaimana? Baik. Gitu ya? Iya. Saya matikan aja yang fotonya ya, Pak. Ya, Baik, Pak. oke, Bu Widuri, ada kami berdua, Pak Greg dan Bu Katrin. Kami adalah penguji terkiller dari SCPK, ya, Bu Katrin. Selamat sore, Bu. Ya, jadi Selamat sore Bu Widuri. kami sungguh membantu, tapi tentu saja ini ujian. Saya berharap gini Bu, di balik pertanyaan kami, semoga Ibu Widuri mengerti kami mencoba membantu supaya Bu Widuri itu bisa mengerjakan UP nanti dengan baik dan UKIN dengan baik. Jadi pikirkan, kira-kira Pak Greg dan Bu Katrin ini bertanya begini, ada kerangka teori apa ya di balik pertanyaan itu? Misalnya Bu, kira-kira dasar mereka tanya itu apa ya? Jadi jawabannya selalu berdasarkan modul ajar, PTK, dan teori-teori yang sudah dibaca. Kira-kira itu Bu Widuri ya? Iya, Pak. Kita pelan-pelan dulu. Kita silahkan Ibu untuk menampilkan modul ajar dulu. Silahkan Bu Widuri. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Penanya pertama Bu Katrin dulu. Nanti saya kedua. Saya gantikan. Baik, baik. Silahkan. Apakah sudah kelihatan, Ibu Bapak? Sudah. Oh, iya. Ini, Bu. Ya, silakan diperlihatkan tujuan pembelajaran. Materi yang dipilih apa ini? Ini materi yang dipilih adalah aku dapat tumbuh dan berkembang. Kelas 3 ya. Iya, fase B kelas 3, Ibu. Iya. Tujuan pembelajarannya Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang sebagai perwujudan iman yang konsisten. mampu memahami diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang. Perwujudan. Kita lihat dalam KKTP-nya ya. Baik. Peserta didik menyebutkan 4 contoh konkret tentang pertumbuhan fisik. Ini bisa. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan proses pertumbuhan Yesus tertulis dalam Lukas melalui LKPD ya. Sekarang saya akan tanya tentang LKPD. Itu ada LKPD ya. Sebenarnya apa toh tujuannya kita menggunakan LKPD dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka? Baik, Bu. LKPD digunakan untuk membantu peserta untuk mempermudah supaya apa yang saya sampaikan sebagai pendidik mampu diterima dengan baik. Begitu, Bu. Menurut saya kurang lebihnya seperti itu. Lalu dalam bagian mana LKPD itu dimunculkan dalam proses pembelajaran? Coba lihat Ibu di proses pembelajaran. Oh, baik, Bu. Di sini LKPD saya munculkan yang pertama kali itu di kegiatan awal tentang mengorientasi peserta didik. Ini sudah saya berikan LKPD, Bu, untuk dikerjakan. Yang pertama itu terkait
video yang saya berikan. Di sini di bagian A itu, tapi tidak terlalu kelihatan ya Bu, itu warnanya biru. Itu saya tampilkan tentang Videonya video. itu tentang apa? Videonya tentang pertumbuhan Ibu. Videonya apa itu? Video pendek. Oh, tentang pertumbuhan. Iya betul, tentang Video pertumbuhan. pendek tentang pertumbuhan. Lalu bentuknya LKPD seperti apa? Coba saya minta contoh. LKPD untuk pertumbuhan. LKPD-nya itu di link itu Bu. Oh, di link. Di sini Iya. tidak ada. Iya, soalnya Ini kira-kira apa? isinya tentang urutan pertumbuhan Ibu. Itu ada di video pengajaran nanti yang sudah saya upload. Jadi di situ saya meminta peserta didik untuk mengurutkan dalam modul ajar di LKPD itu saya meminta peserta didik untuk mengurutkan bagaimana pertumbuhan yang benar. Kemudian setelah itu apa saja yang terjadi dari pertumbuhan itu, perubahannya apa saja, seperti itu Ibu. Oke, LKPD ada berapa ini yang muncul dalam proses pembelajaran tentang Dalam proses pelajaran pertemuan 1 ini ada kurang lebih 4 LKPD Ibu. 4 LKPD. Betul, sebentar. Nah, untuk LKPD yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam kitab suci. Ini peserta didik dapat arahan guru untuk memahami perkembangan berdasarkan Injil Matius. Baik, baik Bu. Itu ada terdapat di LKPD ketiga Ibu. Itu saya memberikan dalam LKPD itu memberikan teka-teki silang tentang kitab suci yang tadi sudah dibaca. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Injil yang tadi dibaca tentang pertumbuhan Yesus. Seperti itu Ibu. Di sini ada LKPD-nya atau di link juga? Semuanya ada di link. Soalnya kemarin diinfokan kan kalau untuk gambar memang harus dikurangi. Jadi Iya. memang saya ini kan di link semua itu Bu. Oke. Kalau itu bentuk teka-teki sebenarnya enggak apa-apa kan, cuma. Iya. Itu kitab apa itu yang di teka-teki itu memuat apa saja? Kurang lebih tentang bagaimana Yesus bertumbuh, di mana Yesus bertumbuh, apa saja yang terjadi, apa perubahan apa saja yang terjadi pada pertumbuhan Yesus, kurang lebih seperti itu, sesuai dengan bacaannya Ibu. Dalam penggunaan LKPD itu, anak itu secara pribadi atau kelompok? Kalau untuk LKPD, anak mengisi secara pribadi, tetapi tetap masuk dalam kelompok. Jadi mereka berdiskusi, tetap dalam diskusi, tetapi mereka saya bagi pribadi masing-masing satu untuk mengisi. Jadi mereka mengisi sendiri, tetapi tetap berdiskusi, tetapi masing-masing anak mengisi masing-masing LKPD-nya begitu. Ada apa itu namanya, diskusinya ada di mana ini? Proses pembelajarannya? Proses pembelajarannya ada ketika diskusi yang ada diskusi waktu pengisian LKPD itu. Oh iya, ada di dalam Sintak 3 Bu. Sintak berapa? Sintak 3. Coba, yang mana ini? Yang ini? LKPD membimbing penyelidikan individu. Ini maksudnya yang membimbing itu apa? Guru? Iya Bu, saya sebagai pendidik jadi di sini mendampingi peserta didik dalam mengerjakan LKPD. Jadi saya hanya mendampingi, saya mengarahkan, kemudian saya hanya mendampingi ketika peserta didik membutuhkan bantuan atau mengalami kesulitan, baru saya dampingi secara kelompok atau secara individu, begitu Ibu. Oke, setelah selesai semua LKPD itu dibuat atau dikerjakan oleh anak atau peserta didik, lalu LKPD itu diapakan? Apa cuma dibaca atau dipresentasikan atau bagaimana? Baik, nanti setelah LKPD itu selesai dikerjakan, anak-anak diminta dalam kelompok untuk mempresentasikan. Itu ada di Sintak 4 itu, menyajikan hasil karya. Jadi peserta didik maju bergantian setiap kelompoknya. Hasil karyanya itu hasil karya LKPD ya, bukan hasil karya diskusi Ibu. Oh, hasil karya diskusi dalam bentuk LKPD. Iya, jadi mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka dari lembar LKPD yang sudah mereka kerjakan.
Oke. Kemudian bawahnya itu ada mengevaluasi proses apa ini? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah dengan memberikan penentuan. Ini permasalahan apa yang ada di sini yang dipecahkan oleh peserta? Masalah-masalah yang dipecahkan dalam LKPD tadi kan tadi ada mereka harus mendiskusikan beberapa persoalan atau beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian guru mengevaluasi apa saja bagaimana hasil presentasi peserta didik tadi dalam kelompok-kelompok dalam masing-masing kelompok tadi. Oke. Lalu pencapaiannya dalam tujuan pembelajaran tadi di dalam asesmennya berdasarkan LKPD yang sudah dibuat itu bentuknya seperti apa itu? Asesmennya masing-masing. Asesmennya masing-masing nanti dalam tes sumatif itu, asesmen sumatif. Tes sumatif. Ini aja di sini contohnya. Mungkin saya ditunjukkan beberapa contoh. Sebentar. Semuanya terlampir itu, Ibu. Semuanya terlampir, tidak ada di sini ya. Iya. Semua ada di link. Oke, jadi saya bisa melihat apakah itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan KKTP-nya, sesuai dengan proses pembelajarannya, sehingga dalam satu modul ini kita bisa tahu bahwa memang yang sudah dibuat dalam modul itu sudah tercapai atau belum. Itu sebagai bahan refleksi untuk tindak lanjut selanjutnya dalam pembelajaran berikutnya. Itu ya, Bu. Iya, itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih, Ibu. Bisa ditambahkan, ya. Oke, Bu Katrin. Saya melanjutkan Bu Katrin dengan pertanyaan yang sebenarnya sangat filosofis. Karena ada di rubrik penilaian. Menurut Bu Widuri, kurikulum Merdeka Belajar itu apa tuh? Lalu, bagaimana Ibu Widuri yakin bahwa modul ajar yang Ibu buat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar? Baik. Kurikulum Merdeka Belajar itu pembaharuan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, Pak. Nah, saya yakin kalau ini memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum yang berbeda karena memang dalam modul ajar ini lebih berfokus pada peserta didik. Begitu, Pak. Jadi guru itu hanya sebagai pendamping atau sebagai sebagai fasilitator. Nah, umum ya. Coba Bu, ditingkatkan lagi nilainya coba. Apa dari siswa yang perlu, maksudnya TBSA juga fokus pada siswa kan? Cara belajar siswa aktif itu sudah berapa tahun yang lalu. Ibu mengatakan ada pembaruan. Coba apanya tuh dari siswa yang kita mau tingkatkan? Berbeda betul, tapi supaya lebih khas lagi apa tuh? Ya, baik. Di dalam kurikulum Merdeka itu yang istimewa atau yang spesial itu ada P5-nya, Pak. Ada proyek penguatan profil Pancasila. Ya, masih sangat umum ya. Nah, ini nanti Ibu belajar lagi. Karena kemungkinan ini nanti keluar yang soal-soal begini di UP. Oh ya. Esensi dari kurikulum Merdeka Belajar apa? Bagaimana Anda yakin bahwa modul ini tadi Ibu mengatakan berpihak pada siswa. Jadi sebenarnya student centered learning ya. Student centered learning. Apakah itu student centered learning? Ibu coba menjelaskan. Berpusat pada siswa, Pak. Jadi siswa lebih punya keleluasaan untuk mengungkapkan apa yang menjadi apa yang menjadi pemikirannya, Pak. Kalau yang berbeda dari yang dulu, rata-rata kecenderungannya masih guru lebih utama. Kalau dalam kurikulum Merdeka, kalau lebih fleksibel, lebih fleksibel dan siswa lebih punya keleluasaan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi
apa namanya menjadi eh, apa yang mau diungkapkan itu lebih 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 begini, anak lebih bisa berpikir kritis, memancing anak untuk lebih bisa berpikir kritis. Begitu sih Pak menurut saya. Atau mungkin Oke. ada. Ya, kata-kata kuncinya perlu dikuasai. Ada beberapa kata kunci yang keluar, tapi banyak yang masih bisa diolah untuk menyusun kata-katanya ya. Karena soal-soal di UB itu bisa main-main, Bu. Dia bermain ke sana, bermain ke sini gitu kan. Sementara Ibu harus kuat nih dasar-dasar dari teorinya kurikulum Merdeka Belajar. Karena kita semua itu mau tak adik Merdeka Belajar. Misalnya ada pembelajaran terdiferensiasi. Nah, misalnya saya beri kasus saja, saya Oh mudah definisi. Di iya. kelasnya Ibu, itu ada satu anak autis. Pinter sih, tapi autis. Sementara Ibu punya tujuan pembelajaran KKTP seperti ini. Tapi anaknya itu nggak mau diskusi. Itu kan ada diskusi ya, betul ya? Iya, iya Pak. Ada diskusi, dia nggak mau diskusi, nggak mau berteman. Saya pernah mengalami seperti itu dan harus ada significant person. Jadi harus ada sahabatnya atau orang tuanya yang mendampingi. Tapi kalau di kelas Ibu bagaimana? Kelas 3 SD ya? Oke, baik. Kalau kelas 3 SD untuk anak-anaknya memang eh, kebetulan semuanya bisa, walaupun ada yang pendiam, ada yang lebih sering lebih kinestetik, tetapi semuanya bisa diajak berdiskusi, Pak. Jadi, Misalnya ada murid baru masuk kelas Ibu, misalnya, ya, lalu mengalami modul ajar ini. Terus bagaimana Ibu? Ini fokusnya bukan di kelas Ibu ansih, tapi pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya ada kasus khusus, Ibu mengajarlah di kelas baru. Modulnya seperti ini, yang bagus ini. Ada nih siswa yang autis. Terus gimana? oh baik. Saya akan mencoba untuk menyediakan atau dari segi produknya atau segi aktivitasnya dibuat berbeda untuk anak yang autis tersebut, Pak. Oke, ini bagus ya. Ini jawaban yang bagus nih. Ini bagus nih. Saya bagaimana berbeda bagaimana. Semoga tidak sesuai, tidak keluar dari tujuan pelajaran ya. Ini saya pagari dulu. Tapi bahwa Ibu mendiferensiasikan. Ya. Oke, gimana Bu? Jelaskan. Baik. Jadi untuk anak yang autis bisa yang tadi mau saya sampaikan bisa lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Oh, ini yang autis tuh kadang lebih jenis Bu. Jadi memang kita harus mengenal ya. Tapi ini yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Jadi autis itu belum tentu kognitifnya rendah. Autis itu bisa jadi dia tuh tinggi nih kognitifnya, tetapi dia tidak bisa bergaul. Jadi kecerdasan sosialnya menurut Howard Gardner itu rendah. Tapi kalau kemampuan kognitifnya tinggi, kadang-kadang dia meremehkan tugas guru-guru. Ada satu anak autis yang bisa memecahkan soal fisika universitas, ada dulu pernah ada. Tapi mereka nggak bisa bergaul, jadi nggak bisa berdiskusi. Beda lagi dengan misalnya siswa yang Down syndrome atau apa. Nah, mereka ini kognitifnya rendah. Pada mereka yang kognitifnya rendah, saya setuju kalau ibu memberikan tugas-tugas yang lebih sederhana, saya setuju. Tapi untuk autis gimana? Coba ini. Baik Pak, mungkin saya bisa hmm, memberikan waktu atau enggak, memberikan pendampingan khusus mungkin Pak. Oke, ya. Oke, itu sudah. Nanti bisa dikembangkan lagi. Kata kuncinya sudah keluar ya, pendampingan khusus. Oke. Sekarang kita ke PTK. Saya mencari kata-kata kunci aja, Bu. Kita sekarang ke PTK. Bu, PTK-nya apa, Bu? PTK ya. Pak, saya boleh tampilkan share screen-nya atau tidak? Ya, share screen aja PTK-nya. Oh, baik, Pak. Benar. Apakah sudah tampil, Pak? Ya, peningkatan gotong royong. Oke, ini saya kira sangat. Oke, mengukur. Daftar isi, Bu. Coba daftar isi. Mengukurnya harusnya bisa. Visual. Gotong royong harusnya.
Berbantuan media audiovisual, Pak. Ya, ya, ya. Kenapa audiovisual? Bayangan saya kalau gotong royong berbantuan media sapu atau media apa itu lebih lebih enak tuh. Kenapa Ya, audiovisual? Tapi kita lihat ya. ya, baik, Pak. Ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Sorry to say ya. Jadi kerangka teorinya cukup urut nih. Jadi ibu bicara gotong royong, hasil belajar, PAK, project based learning, media audiovisual. Penelitian terdahulu harusnya sudah dibaca. Oke, masih ada hipotesis lagi. Emang template-nya harus ada hipotesis, Bu ya? Eh, iya, Pak. Iya, Betul. semua PTK kok ada hipotesis. Karena kalau kualitatif nggak masalah. Kalau kuantitatif itu mengganggu bagi saya. Karena hipotesis itu seperti manipulasi apa ya? Dia kualitatif. Oh Dia iya. kualitatif. Jadi pengukurannya hipotesis dengan kuantitatif itu agak berbeda sejauh saya tahu. Oke, tapi ini lebih baik. Kita coba ke atas, ke judul aja. Saya membayangkan Ibu sudah cukup menguasai PTK-nya. Ya. Baik, Pak. Peningkatan gotong royong siswa ada teori tentang gotong royong. Pertanyaan saya, teorinya siapa? Teorinya, sebentar, Pak. Landasan teori, sebentar. Landasan teorinya. Sudah ada daftar pustaka? Sudah, Pak. Jadi saya Oh, gotong Kuncoro royong. Ningrat. Iya, Oke. Simpel ya. iya, Pak. Keberhasilannya adalah kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan bermanfaat. Oke. Ke atas lagi, Bu. Ini enak ini harusnya nih. Iya, Pak. Ini harusnya PTK-nya nah ini. Tapi yang ganggu saya kenapa audiovisual? Oke. Yang mana, Pak? Saya percaya untuk gotong royong harusnya bisa ya karena definisinya sederhana. Lalu hasil belajar itu apa Bu tadi? Hasil belajarnya itu saya menggunakan, karena ini PJBL ya, Pak, saya menggunakan 3 untuk mengukur psikomotorik, kognitif, dan juga efektifnya. Jelas, jelas. Oke, ini pertanyaan terakhir saya sebelum Bu Katrin. Kenapa berbantuan media audiovisual? Baik, Itu temanya apa Bu? Temanya? temanya gotong royong. Tema Elemen, ininya tentang elemen dan materinya apa? materinya tentang saya dapat berbuat baik. Elemennya? Elemennya, sebentar. Mbak, Harusnya lebih menguasai Bu. Itu bagus loh PTK-nya. Saya membayangkan, wah ini rapi nih. iya, Pak. Saya deg-degan, Pak. Kalau ini lebih ini daripada yang lain. Eh, Sementara ini. Sebentar ya, Pak. Loh, aku mampu berbuat baik. Elemennya, Elemennya, elemennya elemen kolaborasi, dimensinya bukan nih maksud fisik saya. gotong royong. Ini materi Pancasila P5, atau materi agama? P5, Pak. Oh, P5 yang di PTK kan? Betul, Pak. Oh, ya oke. Oh, berarti ini ya. Oh, enak banget ini. Oke, pertanyaannya kenapa audiovisual? Kenapa tidak berbantuan apa yang baik-baik itu kan banyak yang apa ya sapu atau gotong royong paling enak kalau kerja bakti gitu ya bersihkan kelas segala macam. Kenapa audiovisual? Hubungannya apa dengan? Baik, Pak. Di sini memang saya menggunakan media audiovisual karena selain saya ingin meningkatkan sikap afektifnya, psikomotoriknya maupun kognitifnya, saya juga ingin menekankan tentang teknologi yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan Nah, media audiovisual
supaya apa yang saya sampaikan lebih menarik untuk anak, sehingga anak mampu menerimanya dengan baik, sehingga mereka pun mampu menerapkannya dengan baik pula, begitu Pak. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Kalau ada yang kurang. Ya, masukkan feedback dalam ini. Ini menarik karena memang dalam UP nanti ada tiga kategori. Satu adalah kontennya, profesionalnya, kedua pedagoginya, tiganya tipek. Jadi masuk tipeknya mau masuk dalam pembelajaran. Iya. Masuk ya. Kalau dari saya PTK-nya oke. Tapi saya tidak tahu hasilnya Bu ya. Proposalnya cukup rapi, cukup Juga oke konkret. ya Pak. Hasilnya saya tidak tahu. Silakan Bu Katrin. Oke, terima kasih Bu Widuri. Ya Ibu. Tadi yang mau di PTK-kan adalah P5-nya ya ini. Iya Ibu. Coba saya akan lihat P5-nya. Baik. Ini Ibu. P5-nya judulnya apa? Jadi di sini saya menggunakan dimensi gotong royong Ibu, dengan elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama. Di sini saya membatasi penelitian ini dengan hanya dalam elemen kolaborasinya. Di Ya, subelemen, Ibu modulnya P5-nya aja. oh modul P5-nya, baik Ibu. Modul P5 aja. Ini sudah tidak usah. Baik, terima kasih. Begini Bu, Judulnya apa itu? saya menggunakan gaya hidup berkelanjutan dengan temanya Paman Sam atau pandai manfaatkan sampah, itu untuk judulnya. Ya. Terus Topiknya kenapa itu memilih itu? gimana Ibu? Memilih judul itu. Kenapa kok sampai memilih judul itu? Tentang pengolahan sampah. Latar belakangnya. Maaf Ibu, suaranya kecil sekali, tidak terdengar. Tujuan memilih judul itu tadi atau memilih sampah sebagai yang mau dikembangkan. Baik, karena saya memilih gaya hidup berkelanjutan dan saya melihat bahwa di sekitar lingkungan sekolah saya itu anak-anak masih kurang kurang menerapkan tentang kebersihan. Jadi saya di sini mengajak anak-anak untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada supaya sampah-sampah itu bisa digunakan. Jadi tidak hanya terbuang sia-sia, tetapi bisa digunakan lagi untuk baik untuk membuat kreasi atau untuk membuat hiasan atau tentang plastik-plastik itu atau botol-botol plastik itu dapat berfungsi kembali, begitu Ibu. Oke, lalu aktivitas anak dalam P5 itu apa saja? Berapa aktivitas? Oh baik, saya di sini nanti yang pertama itu ingin memperkenalkan tentang bahaya-bahaya sampah dan jenis-jenis sampah. Kemudian nanti anak bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah non-organik, dan mana sampah yang berbahaya. Nah, untuk aktivitasnya nanti bisa praktek untuk mengurangi sampah dengan dengan lebih peduli lingkungan. Dan untuk kegiatan yang akan dihasilkan nanti bisa membuat karya dari jenis-jenis sampah Bu. Misalkan kalau ini yang mau saya ambil itu tentang penggunaan botol-botol plastik, karena memang saya lihat botol plastik kemudian gelas-gelas plastik itu sangat banyak. Jadi saya ingin mengajak anak untuk membuat kreativitas hiasan dinding atau vas bunga atau calengan atau tempat pensil, bahkan membuat kursi atau meja itu dari botol-botol itu. Begitu Ibu. Selanjutnya dari hasil karya yang sudah dibuat anak-anak tadi yang sudah dihasilkan. Kira-kira tujuannya untuk apa itu nanti? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk
bisa untuk ditampilkan lagi dan di apa ya namanya, di karya, di ketika ada Apakah nanti akan ada apa ya itu namanya itu ya Bu, gelar sudah gelar, diprogramkan untuk gelar karyanya ya atau panen karyanya? ya Ibu bisa. Jadi nanti sebagian karya-karya anak ini rencananya memang bisa ditampilkan di gelar karya, bahwa walaupun anak-anak SD kami bisa memanfaatkan sampah dan kami bisa menghasilkan karya-karya yang sangat kreatif dari bahan-bahan yang sebenarnya hanya selama ini hanya dibuang seperti itu. Oke, baik. Lalu apakah dalam proses P5 ini ada asesmen yang Ibu buat hasil Iya, ada nggak asesmen dalam modulnya? Ya ada setiap Ibu. itu proses kan ada asesmennya. Iya, betul Ibu. Coba saya tunjukkan satu aja. Di sini saya menggunakan rubriknya itu tentang mengeksplorasi hasil akhir fasenya ya Bu, mengeksplorasi Iya, dan iya. mengekspresikan pikiran atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Nanti kategorinya yang akan saya ini dalam rubrik ini, peserta didik jarang mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam karya yang dihasilkan. Peserta didik kadang-kadang mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Peserta didik sering mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Kalau yang sudah berkembang, nanti peserta didik selalu mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan cara yang kreatif dan bermakna melalui karya yang dihasilkan. Begitu Ibu. Ya, berarti ini berdasarkan pengamatan ya. Ini yang mengamati guru atau pihak lain yang nanti akan diolah itu. Biasanya ada kolaborasi atau guru sendiri. Ya, nanti saya, karena ini P5 ya Ibu, jadi nanti kolaborasinya dengan guru-guru yang dalam satu sekolah Ibu. Oke, terima kasih. Saya rasa ini cukup. Baik, sudah Pak Greg, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Widuri. Iya Pak, Saya terima sudah kasih memberi Pak. nilai di sini. Nanti saya convert ke rubriknya. Selamat sore, salam untuk keluarga, untuk teman-teman guru yang lain. Terima kasih Pak. Selamat sore, terima Bu. kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Nanti setelah 5 istirahat sebentar ya Pak ya. Oke, siap. 5 menit. Setelah 5 menit atau 15 menit? Terserah, boleh 15 menit juga boleh. Oke, kita atur aja. 15 menit ya Bu ya. Iya. Selamat sore Bu Erlika. Selamat sore, Bu. Halo Bu Erlika, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sudah makan? Belum, Pak. Ya, baik. Grogi. Langsung ya. Silahkan share modul ajar. Iya, Pak. Tidak usah deg-degan Bu, santai saja. Kita dialog, tetapi ujian ya, tetap ujian. Kita dialog. Oke. Nah, ini gantian lagi ya, Bu Katrin ya. Iya. Ya, dulu baru Ibu ya. Modul ajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. 10 perintah Allah. Oke. Turun, Bu. Ini elemen apa, Bu ya? 10 perintah Allah itu elemen pribadiku kah? Yesus kah? Gereja kah? Masyarakat kah?
Elemen pribadi peserta didik, Pak. Pribadi bisa didik 10 perintah. Oke. Jadi coba gambarnya dulu, Bu. Iya. Ada anak-anak. Ini fase berapa tuh? Atas dulu, Bu. Atas, atas. Cover, cover. Fase B, Pak. Fase B. Jadi fase B ada Yesusnya, ada anaknya tersenyum. Oke lah. Bagus ya covernya ya. Saya kira sangat sesuai dengan tema. Jadi meskipun itu perintah Allah, Iya, tetapi Pak. Allah itu ingin membuat anak-anak itu tersenyum. Saya menangkapnya begitu. Terus kita lanjut ke, Iya, Pak. coba pelan-pelan ke bawah. Apakah modul ajar ini memuat item-item yang diperlukan, materi sudah, fase sudah, alokasi waktu sudah, tahun pelajaran sudah, namanya sudah, kompetensi awal bahkan ada, ya. Fase B itu kelas berapa, Bu? Kelas 4 SD, Pak. 4. Jadi saya berharap mereka sudah bisa berdoa, sudah bisa em, apa tadi? Ya sudah 4 SD itu, kalau komuni pertama itu kelas berapa ya Bu Katrin ya? Kelas 4 kah? Belajarnya ya? Kelas Belajar. 4, umur Oh, 10 tahun, kelas 4. Ya kira-kira mendekati kalau di itu lah sini, ya. Pak, Ya. kelas, iya, Pak. Bagaimana Bu? Kalau di sini, Pak, sekarang diwajibkan kalau di sini, Pak, sekarang diwajibkan 16 tahun, Pak, baru komuni. Oh, pertimbangannya apa itu lama kali? Karena katanya Pak, pastor bilang di sini kalau komuni pertama itu terlalu cepat diterima oleh anak itu, jadi tidak paham mereka makna dari apa yang mereka terima, Pak. Makanya untuk Oke, tahun ini, sebelum-sebelumnya SD, Pak, tapi untuk tahun ini umur 16 tahun, Pak. maka saya membayangkan, sorry Bu, ini sekolahnya di mana? Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pak. Oke. Pertama-tama STPK terima kasih ada 10 anak Mentawai yang kuliah di sini. Semoga nanti jadi guru agama yang baik. Tetapi saya membayangkan bahwa di Mentawai Amin. itu apa standarnya tinggi atau bagaimana, atau mungkin anak-anaknya dirasa belum apa ya. Kelas 4 itu bagaimana Bu? Di Mentawai itu kemampuan awal apa yang mereka punyai sebelum mereka masuk kelas itu? Oke, Sudah Pak, bagaimana kalau ya? di sini, Pak, kalau di tempat kami ini kebetulan saya di daerah 3T, Pak. eh, Kemampuan anak di sini masih sangat minim dalam hal pengetahuan, Pak. Jadi mungkin didasarkan dari beberapa faktor penyebabnya, salah satunya adalah fasilitas yang kurang memadai, seperti itu, Pak. Oke, saya bisa, Ibu mengatakan 3T tadi, saya lalu bisa membayangkan. Terima kasih. Lalu dari kondisi situasi seperti itu, Ibu menetapkan tujuan pembelajaran seperti apa, Jo? Apakah sudah Kalau pos di atau tidak? Ke bawah, Bu, ke bawah, ke bawah. Wah, ini bahkan ada visi misi sekolah, bagus, terima kasih. Langsung KKTP, tujuannya? KKTP ini tujuannya adalah bagaimana nanti anak itu untuk mencapai PBM yang akan kita laksanakan, Pak. Makanya perlu ada KKTP untuk melihat capaian pembelajaran anak. Ya, tujuannya mana, Bu? Tujuan belajarannya mana? Jadi sebelum KKTP kan harusnya ada TP, no? Tujuan pembelajaran. Ini belum, kan? Wah, padahal ini sudah ada visi misi sekolah. Sayang sekali ya. Langsung Ini, jatuhnya Pak. ke, oh, ada di bawah ternyata. Ini Untung ada, ada. Pak. Saya, wah, padahal ada visi misi sekolah. Jadi sebenarnya tidak hanya visi misi sekolah, Ibu sudah mempertimbangkan situasi kondisi Kabupaten Mentawai ini, ya kan? Oke, dari sini lalu adalah tujuan pembelajaran seperti ini, KKO-nya memahami, 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 memahami semua ya. Dari memahami itu lalu bisa menjelaskan, 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 menyebutkan.
Ya, memang ini belum hot dan saya paham bahwa 3T kalau langsung disuruh hot ya, langsung disuruh menganalisis, disuruh apalagi mengevaluasi mungkin anak-anak kelas 4 kesulitan. Tapi Ya misalnya Pak. satu aja KKTP yang hot, satu aja Bu, karena di rubrik penilaian ada tuh kemampuan berpikir kritis, lalu hot. Ibu merumuskan apa? Salah satu KKTP-nya itu yaitu bagaimana anak itu di dalam kegiatan inti saya buat Pak menampilkan sebuah video. Nanti dari situ setelah mereka melihat video itu mereka akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan sudah saya persiapkan sebelumnya yang akan dikerjakan oleh anak itu. Jadi eh, anak itu diajak untuk lebih berpikir kritis dengan apa yang mereka lihat, Oke. Pak. Begitu, Pak. Videonya tentang apa? Oke, ini menarik ya. Videonya adalah masalah ya. Videonya ada masalah di video itu. Eh, Videonya itu adalah tentang perjalanan bangsa Israel. Eh, Oh, Videonya itu tentang bagaimana Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. oke. Begitu, Pak. Lalu berpikir kritisnya di mana nih? Berpikir kritisnya itu bagaimana 10 perintah Allah itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa dan mereka diajak kira-kira apa tujuan Allah memberikan 10 perintah Allah tersebut, Pak? Apakah itu sudah berpikir kritis ya? Karena kalau misalnya ibu menjelaskan tujuannya apa, lalu mereka bisa menangkap. Berpikir kritis itu sesuatu yang baru. Dia bisa apa ya? Mengkritisi hal yang baik, mengkritisi hal yang salah, gitu misalnya. Yang simple. Saya belum menangkap ada hoax di sini. Meskipun saya paham bahwa ini 3T. Iya, Coba Pak. satu lagi Bu, kira-kira jika ada nih kemampuan berpikir kritis, yang bagaimana itu? Kalau tentang 10 perintah Allah ini kan seperti peraturan, Pak. Ya, Peraturan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi ya, ketika diberikan 10 perintah Allah itu mereka sebagai kelas 4 SD biasanya kan mereka cenderung kurang memahami setiap tindakan-tindakan yang tidak baik yang mereka lakukan. Jadi dengan mendapatkan peraturan tersebut mereka lebih paham kira-kira apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. ya Begitu, Pak. itu masih mimikri ya, atau mimikri itu masih apa? Dia meniru apa yang baik atau taat ya, bahasa afektif psikomotornya taat. Itu belum di high order skill. Jadi misalnya menjelaskan itu masih di Q1, C1. Tapi ya oke, saya sih menerima ya dengan negosiasi dengan apa? Karena di rubrik itu memang harus dituntut anak-anak berpikir kritis, reflektif. Sementara promo sendiri mengatakan bahwa loh, komuni pertama yang kelas 4 itu usia 16 saja gitu. SMP saja. Ya situasi kondisi tidak ya sudah, ya itu dari saya Bu Katrin. Minimal saya menangkap satu poin ini. Tapi Bu Helika mengajarnya tidak salah. Karena Bu Helika berangkat dari keadaan situasi di situ. Tidak bisa memaksakan dari saya sendiri, tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus berpikir tingkat tinggi ya. Walaupun secara rubrik itu memang dituntut begitu. Tapi saya mendukung Bu Helika. Silakan Bu Katrin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bu Herlika, di dalam modul yang Ibu buat, apakah itu ada asesmen yang Ibu buat untuk pencapaian KKTP-nya itu? Ada, Bu. Ya, kira-kira tujuannya apa toh kita membuat asesmen ini? Asesmen itu kita buat yaitu untuk anak itu mengetahui sejauh mana dia memahami dari materi apa yang kita buat, Bu. Memahami materi yang sudah ditentukan dalam KKTP itu. Iya, Bu. Coba saya pengen tahu
asesmen yang Ibu buat untuk KKTP yang pertama, 2, dan 3. Asesmen di awal atau sumatifnya, Bu? Asesmen sumatifnya. Kan ada bentuk asesmen sumatif toh, Iya, Bu. mana yang menunjukkan afektif, psikomotor, dan kognitifnya. Asesmen yang pertama tadi, untuk KKTP yang pertama. Pasti ada di atas. LKPD. Bentuk asesmen. Yang Nah, ini, tadi Bu, Bu, judulnya apa tadi? 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, Bu. 10 perintah Allah. Ya, sekarang tunjukkan asesmen yang afektif, yang mana? Afektif itu untuk apa toh? Menguji tentang apa? Afektif itu untuk menguji anak itu dalam KKTP, Bu. Ya, afektifnya yang Peserta mana didik mampu asesmennya? peserta didik mampu menerapkan tindakan menaati peraturan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Terus asesmennya yang mana? Yang Ibu buat. Harusnya KKTP itu kan dengan asesmen kan sama harus. Yuk, tunjukkan di mana. Yang pertama yang saya buat itu Mm-mm. dalam bentuk pemantik ya, Bu. Pertanyaan pemantik itu, Bu. Bukan. Yang mana? Hmm. Di lampirannya tidak ada, Bu. Di belakang jadi Apa biasa. boleh di lampiran juga mungkin ada. Coba paling bawah, Bu. Bu Herlika. Nah itu, stop, stop, stop. Asesmen Oh, diagnostik ini kan nah, pasti iya. Yang kognitif. ini, Bu. Ya, mana yang kognitif, afektif, dan psikomotor. Bisa bedakan tuh. Ini, Bu. Ih, Ini soalnya. yang profil Pancasila. Coba lihat soal-soalnya. Top, yang tadi loh. Sumatif. Langsung ini yang saya buat, Bu. Saya hanya pengen tahu asesmennya yang Ibu buat, yang formatif ya, asesmen formatifnya yang afektif, psikomotor, dan kognitif. Yang kognitif seperti apa, yang psikomotor seperti apa, dan yang afektif seperti apa. Bu Katrin nanti sambil diberi kunci jawabannya ya, karena pertanyaan Bu Katrin penting. Saya takut kalau Bu Herlika eh, belum paham. Saya itu bisa menjawab loh dari yang Iya, saya itu dituliskan itu cuma ada. pengen ditunjukkan, oh Ada, ini, ya, benernya ada Ibu. ada Bu. Ada, saya itu coba pengen ditunjukkan ini loh, ini gitu. Sebenarnya ada. Saya takut Ibu kalau Bu tuh Herlika tak apa ada tapi bingung. tidak bisa menjelaskan itu padahal penting itu. Iya, betul. Supaya besok kalau ujian beneran, kalau itu bisa yang UP itu. Nah.
Asesmen afektif itu bukan hanya sebuah apa ya, Bu ya? Apa namanya itu? Bentuknya Eh, seperti apa itu? Bentuk pertanyaannya itu loh. Tadi kan udah ada bentuk pertanyaan untuk menguji yang afektifnya tadi, psikomotornya, kemudian afek kognitifnya. Supaya Ibu bisa paham benar yang mana afektif, yang mana psikomotor. Kalau psikomotor itu apa yang diuji? Psikomotor itu tentang keterampilan, Bu. Ya, keterampilan. Berarti di situ kan ada sesuatu yang dikerjakan atau kalau keterampilan. Iya, Coba Bu. apa? Apa coba? Keterampilannya apa? Yang dibuat oleh peserta didik dalam materi yang Ibu pilih itu. Eh, keteram Keterampilannya itu salah satunya adalah mencocokkan 10 perintah yang saya buat di LKPD, Bu. Ya, seperti apa? Mencocokkan apa? Coba itu dulu dari psikomotor dulu. Yang ini, Bu. Oh, ini. Tadi kelas berapa, Bu? Kelas 4, Bu. Kelas 4. Kelas 4 ini hanya itu ya, me, apa itu namanya? Mencocokkan menarik itu ya. Apakah ada suatu keterampilan yang lebih? Eh, Kalau yang apa itu bisa bisa dengan cara apa, Bu? Hmm, Eh, Mewarnai boleh. mewarnai? 10 perintah Allah Keterampilan. itu dalam dua loh batunya, keterampilannya itu kan bisa dilihat di situ bagaimana mereka memahami 10 perintah Allah itu yang benar dan tepat. Oh iya. Lalu yang afektifnya, Afektifnya itu mereka mampu melakukan eh, hal-hal yang baik dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. ya, lah itu tadi kan Ibu membuat asesmen untuk itu. Di mana tadi, terus bagaimana proses penilaiannya. Karena ini penting untuk asesmennya. Coba yang kognitif aja dulu, yang kognitif paling gampang pengetahuannya. Asesmen untuk pengetahuannya, pengetahuannya. Di mana untuk pengetahuannya? Asesmen yang pengetahuan, kognitif. Yang ini, Bu, Ya, ya. Ini pengetahuan, ini kognitif, termasuk Bu. pengetahuan. Ah, ya, kognitif semuanya. Iya, Bu. Ya, ini semua kognitif untuk melihat pengetahuannya. Sekarang yang afektif. Urutkan aja dari ke bawahnya. Afektifnya apa yang diharapkan dari materi ini? Peserta didik Peserta didik, mampu diharapkan apa peserta didik afektifnya? peserta peserta didik diharapkan memiliki kesederhanaan yang diatur secara mandiri dan dijalankan sehari-hari serta menaati peraturan dalam semua aktivitas kesehariannya, Bu. Terus bentuknya gimana asesmennya? Terus Ibu membuat penilaiannya bagaimana? Penilaiannya itu bisa kita lihat dalam kehidupan dia sehari-hari, Bu. Bagaimana dia berada di sekolah, begitu, Bu. Terus yang menilai siapa? Guru, Bu.
Guru sendiri, guru agamanya atau orang lain atau guru yang Eh, lain? Bisa juga dengan guru yang lain, Bu, karena kita bisa apa namanya berkolaborasi dengan guru kelas, Bu. Nah, lalu untuk materi yang Ibu kerjakan atau yang Ibu harapkan di dalam modul ajar yang ingin disampaikan kepada murid ini bagaimana? Hasilnya dilihat di mana selain di luar tadi? Berhasil tidaknya dalam modul yang sudah Ibu buat? Bisa dilihat dalam pas waktu kegiatan PBM itu, Bu. Ya, dalam waktu PBM, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam waktu pembelajaran itu kan prosesnya kan pembelajaran, kemudian ada asesmennya. Harusnya di dalam setiap apa itu, di dalam proses pembelajaran itu kan dimunculkan asesmen, ya ada afektif, kognitif, dan psikomotor yang nampak di situ, yang dapat dinilai. Itu ya Bu, Iya, Bu. coba nanti dipahami kembali modul ajarnya, tentang asesmennya, dan yang lain-lain. Kemudian ada beberapa hal yang masih banyak harus dipelajari. Itu saja Iya, Pak Bu. dari saya. PTK Bu, coba share screen PTK biar ini. Tapi angkatan yang ini untuk share screen lancar Bu Katri. Jadi ya, ya, Betul. Sebenarnya bagus modulnya. iya, iya. Gimana Bu Erlika? PTK-nya bisa di share? Sudah, Pak. Belum terlihat, Pak. Belum, belum. Masih modul. Meningkatkan hasil belajar normal, kolaborasi normal, ya normal. eh Fase B, daftar isi Bu. Stop. Pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan, oke. Terus bab 2, oke. Satu halaman ya. Ini yang ada nih kolaborasi. Terus bawah lagi Bu. Oke. Terus bab 3. Oke. Ya ini lebih bagus menurut saya. 68 halaman. Ini bagus. Oke, singkat. Judul Bu. Judul. Secara daftar isi harusnya ini bagus ya. Hasil belajar itu apa tuh Bu? Teorinya siapa? Kolaborasi siswa itu juga apa definisinya? Teori dari siapa yang diambil? Baik, Pak. Hasil belajar itu adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan ini dapat mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ungkapan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bloom dalam Sajana 2009 yang menyatakan bahwa hasil belajar terdiri 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan seperti hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Ibu kutip Kedua, dari mana?
Ibu kutip dari mana? Dari dari kutipan jurnal salah satu jurnal, Pak. Hmm. Karena Bloom itu hanya bicara kognitif sebenarnya. Lalu direvisi oleh Dave Gradwell sama satunya siapa. Jadi kalau bicara Bloom itu biasanya hanya kognitif. Tapi oke, jadi hasil belajar adalah itu, teorinya siapa ada. Kalau kolaborasi siswa itu definisinya apa, teorinya siapa? Kalau kolaborasi siswa itu kolaborasi adalah proses bekerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kolaborasi, setiap anggota tim berbagi ide, sumber daya, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Kolaborasi mengandalkan komunikasi yang baik, kepercayaan, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara harmonis. Menurut Crowell, kolaborasi merujuk pada konsep yang sangat luas yang menggambarkan situasi di mana dua orang atau lebih atau bahkan beberapa institusi bekerja sama dalam Ya, kolaborasi. cukup, Bu, cukup. Karena institusi tidak, itu hanya siswa saja. Jadi institusi tidak dipakai. Lalu, maka saya berharap nanti, saya langsung berikan fungsinya saja ya. Dalam paper ini, nanti diharapkan LKPD yang kognitif itu, yang tes-tes itu dikumpulkan, lalu nilainya dibandingkan ya, hasil belajar. Kolaborasi siswa, saya berharap nanti juga observasi, yang entah itu P5, entah itu yang afektif tadi, silahkan dikumpulkan, dibandingkan, lalu jadilah hasil penelitian. Begitu Bu ya. Kalau jawabannya Ya, sudah Pak. oke tadi definisi. Walaupun dalam secara definisi sedikit apa ya, tidak sesuai konteks, tapi nggak apa-apa. Saya support. Hanya tadi saya berharap dalam penelitian akhir hasil belajar itu adalah isinya adalah asesmen-asesmen tadi dikumpulkan, entah sumatif, formatif, dibandingkan siklus 1, siklus 2. Kolaborasi, Ya, Pak. observasi-observasi dikumpulkan, dibandingkan siklus 1, siklus 2. Lalu nanti silakan di narasi. Dari saya itu Bu Katrin. Terima kasih. Saya yang terakhir, P5. Ibu P5 membuat judul apa? P5 itu yaitu subbek pisang adalah makanan khas Mentawai. Ya. Kenapa kok perlu membuat P5 dalam kurikulum Merdeka? Perlu membuat P5 dalam kurikulum Merdeka itu yaitu bagaimana peserta didik itu memahami atau mencintai ciri khas makanan mereka sendiri. Begitu, Bu. Secara keseluruhan P5 itu tujuannya untuk apa? Kan itu tema-temanya macam-macam ya. Tapi kenapa kok di dalam kurikulum Merdeka itu kok harus ada P5? Dan itu punya waktu khusus. Tujuan P5 itu yaitu membuat peserta didik itu untuk Ada berapa tema? 6 ya, Bu. Yang 6 itu ya, Bu. Apa saja? Apa saja? Apa ya? Lupa. Ya, coba nanti tema-temanya itu apa saja yang perlu diingat dan tujuannya untuk apa diadakan P5. Karena memang P5 itu penting di dalam kurikulum Merdeka untuk diberikan kepada peserta didik. Iya, Bu. Salah satunya adalah mencintai keistimewaan dari daerah kita sendiri. Iya, Bu. Itu saja cukup Pak Greg untuk kita hari ini. Untuk yang ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masih di mute, Pak. Lalu ya. Terima kasih Bu Katrin, Bu Ya. Herika, selamat sore. Bu Katrin, kita nanti ketemu Bu Herika, jam 18 terima begitu? kasih. Jam berapa? 18? Oke, siap. Jadi Oke. 15 menit ya. Saya Ya. akhiri ya. Ini dimatikan dulu ya. Ya, Kita saya akhiri nanti matikan. ketemu di jam 6. Oke. Terima kasih Bu Bu Herika. Herika, selamat sore.